Selamat siang. Izinkan saya sebagai Direktur Pusat Bantuan Mediasi GKI memberikan tanggapan kritis terhadap peraturan daerah minuman beralkohol di Manokwari, dan catatan kritis ini berkaitan dengan posisi peraturan daerah minuman beralkohol di Manokwari ini sedang menguji kota Injil, yaitu kota Manokwari. Manokwari bukan kota biasa bagi orang asli Papua. Ia memuat ingatan sejarah, identitas rohani, dan martabat kolektif sebagai kota Injil. Ikon yang lahir dari perjalanan iman, pengorbanan para perintis, dan harapan akan tanah Papua yang akan memuliakan kemanusiaan manusia yang pada waktu itu sesat. Karena itu ketika pemerintah Kabupaten Manokwari mulai menerapkan kembali peredaran minuman keras beralkohol legal melalui Perda nomor 5 tahun 2025 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan, kita bisa lihat reaksi publik yang keras. Bukan sesuatu yang perlu dicemooh, itu wajar. Kan soal nilai, bukan soal pasar. Persoalan minuman keras di Manokwari tidak selesai hanya dengan satu kata, tolak atau dukung. Karena selama hampir 2 dekade larangan minuman keras, atau kita sebut miras, tetap hidup di bawah tanah, merembes ke kampung-kampung, lorong-lorong, bahkan ke ruang-ruang keluarga. Pemerintah Manokwari sendiri mengakui bahwa selama 19 tahun minuman beralkohol beredar tanpa kontrol, tanpa pengawasan resmi, dan hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu saja. Kita tidak bisa menutup mata pada fakta itu. Jadi masalahnya bukan lagi sekedar apakah miras ada atau tidak ada. Masalahnya adalah apakah kebijakan baru ini benar-benar menyelamatkan manusia Papua atau justru mengukuhkan kerusakan yang selama ini kita tangisi. Perda larangan minuman keras Manokwari sebenarnya di tahun 2006 ya, kalau tidak salah pada tahun 2006 itu juga Perda nomor 5 dibuat dengan semangat suci atas dasar karena Manokwari itu kota Injil, menjaga kota Manokwari dari kehancuran sosial akibat alkohol. Tetapi kita harus berani mengatakan bahwa larangan yang dibuat pada waktu itu tidak ditopang oleh penegakan aturan. Akibatnya pasar ilegal itu tumbuh subur, kios-kios minuman beralkohol liar muncul di mana-mana, dan pemerintah kehilangan kendali atas rantai pasok. Bahkan dalam proses penyusunan Raperda terbaru, kalau tidak salah DPRK menyebut ada 53 titik penjualan ilegal yang beroperasi tanpa izin. Yang terjadi selama ini adalah paradoks. Kita punya larangan hukum, tetapi tidak punya perlindungan yang real atau nyata. Di atas kertas minuman keras itu hilang. Di jalanan minuman beranak pinak. Maka ketika pemerintah Kabupaten Manokwari kini memilih merapikan distribusi lewat legalitas terbatas dengan menunjuk distributor resmi dan menertibkan peredaran minuman keras secara teknokratik, argumen ini masuk akal. Tapi kalau secara sosial budaya Papua, ini tetap berbahaya bila tidak dijaga dengan pagar yang ketat.
Kota Injil bukan slogan wisata. Ya, saya pikir pemerintah daerah perlu sadar, Kota Injil itu bukan slogan wisata. Ini adalah komitmen moral. Maka ukuran kebijakan minum di Manokwari tidak cukup dihitung dengan indikator PAD atau tertib administrasi. Ukuran yang sebenarnya kalau dibuat perda tentang minuman beralkohol, apakah konsumsi minuman keras yang berbahaya ini menurun? Apakah keluarga orang asli Papua atau orang-orang yang di Papua ini telah merasa lebih aman? Apakah anak muda lebih terlindungi? Apakah kekerasan akibat minuman beralkohol ini berkurang nyata? Kalau keempat pertanyaan ini jawabannya tidak jelas, maka perda ini sebenarnya bukan pengendalian. Ia hanya perubahan status pasar dari gelap menjadi terang, tetapi tetap memiliki esensi yang merusak. Bagi gereja dan masyarakat adat, luka alkohol di Papua bukan teori. Itu bukan sebuah teori. Ia tampak di rumah-rumah tangga yang pecah, rumah tangga yang bubar, anak-anak yang tumbuh dalam ketakutan, kecelakaan di jalan-jalan, hingga kriminalitas yang muncul dari orang-orang mabuk. Karena itu wajar jika banyak pihak menilai legalisasi sebagai pengkhianatan terhadap identitas Kota Injil. Dan saya sepakat kalau legalisasi ini merupakan pengkhianatan bagi Kota Injil. Penolakan dari kelompok advokasi atau fraksi khusus DPRK dan organisasi pemuda Kristen menggambarkan kegelisahan moral ini. Pemerintah Pemda Manokwari pada tahun 2025 melalui Perda nomor 5 2005 menjanjikan pengawasan ketat, pelarangan oplosan dan perizinan resmi dan kontrol distribusi. Tapi janjinya ini harus diuji lewat implementasi yang nyata. Ya, saya pikir sejak tahun 2006 semangat suci sudah ada, tapi sama sekali belum ada hasil apa-apa dan tidak menunjukkan kemajuan. Di sini ada 3 titik kritis yang perlu kita lihat ya. Pertama, jumlah dan lokasi titik penjualan. Jika titik jual legal menyebar terlalu banyak dan masuk dekat sekolah, asrama, pemukiman yang padat, atau wilayah-wilayah rawan sosial, maka akses menjadi mudah. Ini bukan pengendalian. Ini namanya normalisasi. Hal yang kedua, penertiban pasar ilegal. Kalau minuman beralkohol legal berjalan sementara kios ilegal tetap dibiarkan, pasar justru berlipat ganda. Ini skenario terburuk. Legal tumbuh, ilegal juga hidup. Konsumsi naik, konflik meningkat. Itu pasti akan dihadapi oleh Pemda. Dan yang ketiga adalah proteksi usia dan jam jual. Di Papua, anak muda sering menjadi korban pertama. Larangan penjualan kepada anak di bawah umur harus bukan sekedar tulisan di spanduk, melainkan verifikasi identitas yang tegas, razia rutin, dan sanksi yang sungguh-sungguh bagi mereka yang melanggar di Tanah Suci atau di Manokwari. Sebagai Direktur Pusat Bantuan Mediasi GKI, kami memberikan rekomendasi untuk berbagai stakeholder agar perda ini betul-betul menjadi alat penyelamatan, bukan alat pembenaran. Saya pikir ada langkah-langkah berikut yang bisa langsung diterapkan. Yang pertama, untuk Pemda Manokwari,
Untuk Pemda Manokwari, batasi titik jual secara ketat dan transparan. Publikasikan daftar lokasi resmi yang boleh menjual, lengkap dengan izin, jam jual, kategori minuman beralkohol yang diizinkan. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, tetapkan zona larangan absolut. Jadi zona larangan absolut itu seperti pelarangan minum di Pulau Mansinam, atau radius yang aman dari sekolah, dari asrama, dari gereja, fasilitas kesehatan, dan pemukiman tertentu. Bagi pihak atau bagi orang yang melanggarnya, perlu ditindak dengan tegas. Yang ketiga adalah Satgas penertiban kios ilegal mingguan, bukan musiman. Jangan sampai Satgas kerjanya musiman. Targetnya jelas, menutup pasar gelap sampai ke hulunya. Nah, di sini perlu ada ketegasan, karena pasar gelap ini juga sebagian besar dimainkan oleh aparat. Dan yang keempat, skema mitigasi sosial dari PAD minuman beralkohol. Misalnya, harus ada skema mitigasinya. Minimal 30-40% pendapatan minuman beralkohol dialokasikan untuk rehabilitasi, untuk konseling keluarga, untuk program pencegahan kekerasan, dan ruang-ruang kreatif pemuda. Dan yang terakhir, laporan triwulan ke publik. Ini Pemda perlu melakukan laporan triwulan ke publik tentang tren konsumsi berbahaya, kasus kekerasan terkait dengan alkohol, dan evaluasi kebijakan. Sementara untuk DPRK dan aparat penegak hukum, audit implementasi Perda setiap 6 bulan. Ukur dampak bukan hanya kepatuhan administratif. Yang kedua, tindak tegas distribusi tanpa izin. Jangan berhenti pada pedagang kecil. Kejar jaringan pemasok. Sampai kepada aparat yang terlibat juga dikejar. Rekomendasi yang ketiga untuk Gereja Kristen Injil di Tanah Papua, dan juga termasuk kepada semua gereja dari denominasi yang lain. Yang pertama adalah sikap moral terbuka, konsisten dan argumentatif. Gereja harus bicara dengan suara yang satu, menolak budaya mabuk, tetapi merangkul manusia yang terjerat dengan minuman beralkohol. Yang kedua adalah bangun pemulihan komunitas. Di kota Manokwari, gereja harus membangun pemulihan komunitas, yaitu konseling keluarga, pendampingan pecandu, dan dukungan bagi korban kekerasan alkohol. Yang terakhir bagi gereja, jadikan gereja sebagai rumah aman, bukan ruang penghakiman bagi orang-orang mabuk. Untuk masyarakat, sekolah, komunitas pemuda, dan tokoh-tokoh adat. Literasi alkohol sejak dini, bukan hanya larangan, tapi pemahaman dampak kesehatan, sosial, dan masa depan. Yang kedua, ciptakan ekosistem aktivitas pemuda yang nyata, olahraga, seni, komunitas kreatif, pelatihan kerja, dan ruang berkumpul yang positif tanpa minuman keras. Dan yang berikutnya adalah kontrol sosial berbasis kampung dan marga. Jangan biarkan mabuk jadi sesuatu yang kita sebut normal di dalam kehidupan dalam kebersamaan. Kita tidak dapat menolak kebijakan hanya karena takut pada legal, pada kata legal. Kita menolak jika kebijakan ini mengabaikan korban. Kita mendukung jika kebijakan itu benar-benar menyelamatkan kehidupan. Manokwari sebagai kota Injil diuji bukan oleh spanduk dan seremoni, melainkan oleh
dibiarkan longgar dan dipakai sekadar untuk tertib pasar serta PAD, maka cedera sosial akan makin dalam dan mungkin kota Injil akan tinggal nama. Tetapi jika kebijakan ini disiapkan dengan pagar ketat, pasar ilegal diberantas sungguh-sungguh, anak muda dilindungi, dan pendapatan minuman beralkohol dipakai untuk pemulihan yang terluka, maka kita punya peluang untuk mengembalikan keadaan dari kota yang dikuasai pasar gelap menjadi kota yang menjaga kemanusiaan. Pada akhirnya, gereja, pemerintah, DPRK, aparat, dan masyarakat punya satu panggilan yang sama: melindungi martabat orang asli Papua. Dan dalam soal minuman beralkohol, martabat itu hanya mungkin dijaga bila kita berani tegas pada sistem, berani jujur pada realitas, dan berani berpihak pada keselamatan, bukan pada keuntungan semata-mata. Terima kasih, saya Direktur Pusat Bantuan Mediasi GKI, selamat siang.